Kita lanjutkan dialog kami. Sebelum kita menanyakan bagaimana tanggapan dari PDIP, kami ingin menanyakan kembali kepada Bang Ronald dari pertanyaan nanggung tadi ataupun yang gantung tadi. Bagaimana pendapat Anda dengan adanya hampir 5 tahun kasus ini? Adakah bukti-bukti baru dalam penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini? Apa saja yang kemudian meyakinkan bahwa Hasto Kristianto dan juga Yasona Lawli ini memiliki keterkaitan dan juga sebagai saksi kunci dalam kasus ini? Oke, kembali lagi sebelumnya kalau bilangnya kita mengarah ke salah satu orang aja terkait HK itu kurang tidak relevan juga ya. Jadi sebenarnya pada saat penanganan kasus yang hampir 5 tahun ini pun sebenarnya udah banyak bukti atau alat-alat bukti yang kita terima bukan hanya terkait HK, ada juga yang yang lain apapun gitu kepada tersangka lainnya gitu yang sekarang mungkin ditetapkan di sprindik baru kemarin tanggal 24 ya 24 di KPK itu. Namun semua alat bukti itu pun sebenarnya sudah saya sampaikan juga kepada penyidik. Saya juga sudah dilakukan pemeriksaan juga oleh penyidik KPK yang saat ini menangani, dan kebetulan adalah uniknya juga penyidik yang menangani adalah penyidik yang pada saat perkara di tahap penyelidikan itu mungkin kita bisa kenal ya, Mbak Bang Rosa itu ya yang menangani. Kembali lagi dia menjadi penyidiknya, sudah saya sampaikan beberapa alat bukti. Mungkin setelah diberikan beberapa alat bukti yang saya alami dan saya temukan gitu, dia kembangkan, dan di situ penyidik saat ini mungkin lebih yakin buat menetapkan beberapa tersangka yang baru, mungkin salah satunya sama saudara HK itu sendiri gitu ya. Tapi apakah ini ditanyakan apakah sudah tepat atau tidak, ya itu kembali saya juga kurang tahu apakah KPK sudah yakin dengan segala alat bukti yang saat ini dimiliki, dan sampai Pak Setio itu sendiri mengumumkan melalui konferensi persnya bahwa menetapkan salah satu tersangka yaitu saudara HK sebagai tersangka di sprindik yang terbaru terkait penanganan kasus suap KPU atau Harun Masiku yang saat ini masih buron. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, berapa transaksi ataupun uang yang saat ini diduga dalam data yang telah diterima oleh KPK sendiri dalam proses PAW ini? Oke, untuk kesepakatan yang diterima oleh antara saudara Wahyu Setiawan dengan Harun Masiku pada saat saya tangan itu, dealnya adalah 1 miliar rupiah. Mungkin tidak terlalu besar ya, makanya saya setuju juga tadi pendapat Bang itu bahwa ini bukan suatu biaya yang atau kasus korupsi yang besar ya, hanya terkait suap yang sekitar 1 miliar saja. Cuman uniknya ini ada dugaan gitu keterlibatan pembagian dana yang tidak sepenuhnya dihandle atau dikeluarkan oleh saudara Harun Masiku. Mungkin itu juga yang mau digali lebih dalam ya. Apakah ada orang-orang lain yang mensupport dana buat melancarkan proses PAW dari saudara Rizky Aprilia pada saat itu yang terpilih ya, peringkat kedua, dengan Harun Masiku yang kalau tidak salah masih peringkat kelima gitu ya, sehingga memaksa si Harun Masiku untuk naik ke mengganti Rizky Aprilia, dan dananya yang dikendalikan hanya 1 miliar. Cuman bukan dananya itu, tapi ada orang lain atau dugaan dari yang memberikan bantuan dana, sokongan dana untuk Harun Masiku untuk bisa maju ke sebagai salah satu calon anggota DPRI pada tahun 2019 sampai 2024 pada saat itu ya. Seperti Oke, itu, Mbak. kita menuju ke Mas Seno. Mas Seno, kalau kita dengar pernyataan dari Bu Mega di beberapa forum sebelumnya itu kan sempat menyampaikan akan pasang badan untuk Hasto Kristianto. Tapi pasca Hasto ditetapkan sebagai tersangka, respon dari Bu Mega ini apa, Mas Seno? Ya, nggak usah jauh-jauh ke Bu Mega, saya rasa cukup kader-kader partai dan termasuk tim hukum yang memberikan suatu pernyataan dan tanggapan atas situasi ini. Bagaimanapun kita masih merasa betul seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada nuansa politik di dalam case ini kalau dirangkai dengan berbagai peristiwa lain yang menimpa atau ditujukan pada PDI Perjuangan selama 1 tahun terakhir. Nah, bicara tentang barang bukti baru misalnya, ini kan kasus lama Mbak, sudah dari 2019-2020. Tetapi kan kita masih mengikuti juga keterangan pers KPK kemarin, tapi kan tidak ada bukti baru yang kemudian dibawa di dalam konferensi pers tersebut. Jadi basisnya menetapkan tersangka itu apa? Padahal misalnya pemberi suap dan penerima suap sudah menjalani hukuman, sudah ada putusan sidang dari bertahun-tahun yang lalu, dan lalu kemudian hari ini ada bukti, ada kemudian penetapan tersangka baru tanpa adanya bukti baru.
Nah, caranya gimana itu dan kenapa kok baru sekarang? Ini momentum yang aneh buat kami. Itu yang pertama. Lalu dari penjelasan, yang kedua dari penjelasan Pak Ketua KPK kemarin dari 4 poin yang disampaikan, buat kami ada 2 poin yang itu kemudian menggelitik ya. Yang pertama adalah tentang penetapan DCT, daftar caleg tetap, yang katanya Harun Masiku itu dari Toraja lalu ditetapkan di dapil yang lain. Buat kami itu aneh karena di mana-mana basis penetapan caleg di partai politik itu tidak berdasarkan tempat tinggal atau tempat lahir, tapi memang dari berbagai pertimbangan, dan saya rasa partai politik manapun itu juga melakukan hal yang sama. Orang nyalek tidak harus selalu dari daerah rumah tinggalnya. Lalu yang kedua poinnya kemudian mengatakan bahwa Wahyu Setiawan itu adalah kader partai. Ini juga aneh. Anggota KPU itu kan ditetapkan melalui proses seleksi melalui tim seleksi yang kemudian ditetapkan melalui Kepres. Maka yang menetapkan tidak bisa, ada persyaratannya jelas, harus tidak boleh anggota partai politik itu menjadi anggota KPU. Nah itu lalu dikatakan seperti itu, buat saya ini pernyataan yang juga cukup fatal yang disampaikan kemarin. Lalu yang terakhir, yang ketiga yang buat kami janggal juga adalah tentang bocornya Sprindik. Sampai hari ini kami masih mencari tahu ya. Itu kok bisa Sprindiknya kemarin itu tanggal 24 bocor duluan pagi hari. Itu kan sesuatu yang melanggar hukum kalau kemudian bisa kita telusuri. Bagaimana mungkin Sprindik yang ini belum ada keterangan resmi dari KPK itu kemudian sudah bisa tersebar luas di mana-mana dan jadi berita yang ramai. Dan buat kami ada implikasi politik di sana. Yang ini semakin menguatkan kemudian ada nuansa politik yang cukup kental. Apapun tentu kami menghormati proses hukumnya. Selama ini pun kan Pak Hasto Kristianto, Pak Yasona Lawli setiap kali dipanggil KPK juga selalu hadir memberikan keterangan, dan saat ini juga kita juga menghormati prosesnya. Tetapi tentu kita berharap KPK dan penegak hukum lainnya semuanya berlaku profesional. Sebagai warga negara kami berlaku profesional, kami juga mengharapkan profesionalitas yang sama dari aparat penegak hukum. Itu Mbak. Oke, Mas Seno, tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab Mas. Kalau tadi yang saya tanyakan bagaimana respon dari Bu Mega? Kalau dari kadernya ini kan sudah disampaikan sebagian. Tapi kalau respon dari Bu Mega seperti apa? Sudah merespon belum? Karena kan kultur di PDIP semua tegak lurus ke Bu Mega. Sejauh ini saya rasa kan kader-kader partai, kemudian tim hukum partai sudah bergerak dan memberikan tanggapan. Maka buat saya dan kami semua, sementara ini sudah cukup untuk memberikan respon atas dinamika yang terjadi. Tidak perlu sampai ke ketua umum terlebih dahulu. Itu Mbak. Menanggapi dengan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan terhadap Yasona Lawli, Bang Hesa, ini bagaimana tanggapannya? Khususnya tadi juga disebutkan oleh Mas Seno, apakah memang ada nuansa politik tersebut? Ya, kalau kemudian KPK kan sequence-nya kan sebetulnya ya itu tadi ya, dimulainya kan 2019 ya. Kemudian ada pergantian pimpinan KPK, dilaksanakanlah hal yang udah lama banget itu. Makanya tolong dicek juga Pak Wahyu Setiawan itu sudah keluar belum dari penjara tuh ya. Kalau udah keluar juga ini kelamaan banget ini proyeknya, case ini. Maka itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus dari masyarakat ke Harun Masiku itu sehebat apa sampai kemudian sampai hari ini belum ketangkep. Kan pertanyaan-pertanyaan lainnya kan ini orang ada di mana, masih di bumi atau sudah tidak ada di bumi, kan gitu-gitu kan pertanyaannya. Nah ini makanya menurut saya segerakan saja lah supaya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan terus. Kalau tadi kan pertanyaannya selalu kenapa baru sekarang gitu, kenapa nggak dari dulu. Terus pencegahan tadi ya, pencekalan. Itu kan membuat eskalasi pertanyaan dan eskalasi politika itu kan meningkat tuh. Karena Yasona Lawli kan bukan sosok yang biasa-biasa aja di Indonesia. Dia pernah jadi Menteri Kumham 2 periode. Terus Hasto Kristianto kan juga bukan orang yang biasa-biasa saja. Jadi kalau 2 orang yang cukup dikenal di negeri ini tiba-tiba dicekal untuk kasus orang yang belum ketemu ya, yang namanya Harun Masiku ini, kan kita jadi nanya juga. Nah itu orang ada di mana tuh jadinya? Kan sebetulnya tadinya kita pikir ya, press conference-nya KPK itu dengan pencekalan, kemudian ada pengumuman. Jadi ini ada pencekalan ya, HK dan YL gitu, YSL gitu. Ini HM ini udah ketemu loh, kita udah tahu. Jadi supaya bisa berlanjut, yang 2 ini kita cekal, nanti Harun kita hadirkan di. Nah, tapi kan sampai hari ini yang ini dicekal, Harunnya juga nggak ketemu. Jadi canggih juga nih si Harun nih. Gitu ya, bikin heboh Indonesia terus. Ya ini mudah-mudahan segera ditangkap oleh KPK ya.
Pak Harun Masiku ini supaya selesai urusannya. Oke, baik, nanti kita tunggu kelanjutan kasusnya seperti apa. Terima kasih banyak sebelumnya ada Mas Hensa, kemudian Mas Seno dan juga Bang Ronald atas waktunya yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya.